Napoli terancam pengurangan poin. Isu plusvalenza kembali menjadi sorotan dalam dunia sepak bola Italia. Pada pagi hari ini, Kejaksaan Federasi Sepak Bola Italia, FIGC, dikabarkan telah mengambil alih dokumen dari Kejaksaan Roma terkait penyelidikan dugaan pemalsuan laporan keuangan yang beberapa bulan lalu menyeret nama Napoli dan presidennya, Aurelio De Laurentiis. Kabar ini dilaporkan oleh La Repubblica, yang juga mengulas kembali inti dari kasus tersebut. Pusat dari penyelidikan ini adalah transfer Victor Osimhen dari Lille ke Napoli pada musim panas 2020. Saat itu, Napoli disebut membayar sekitar 71 juta euro untuk mendapatkan sang penyerang. Namun, nilai tersebut diakini melibatkan praktik plusvalenza melalui transfer tambahan sejumlah pemain ke klub Prancis, yaitu kiper Orestis Carnesi serta 3 pemain muda, Manzi, Palmieri, dan Liguori. Jaksa juga menyoroti transaksi antara Napoli dan AS Roma terkait pertukaran pemain Kostas Manolas dan Amadou Diawara, yang diduga mengandung ketidakwajaran secara akuntansi. Sumber yang sama menjelaskan bahwa Jaksa Federal Giuseppe Cin memiliki waktu 30 hari sejak menerima dokumen untuk menentukan apakah proses hukum olahraga dapat dibuka kembali. Sebelumnya, kasus ini telah ditutup dengan keputusan membebaskan pihak-pihak terkait. Namun, seperti halnya yang terjadi dalam kasus Juventus, proses dapat dibuka kembali jika ditemukan bukti baru. Sanksi yang mungkin dijatuhkan, menurut laporan tersebut, bisa berkisar dari denda hingga pengurangan poin di klasemen Liga, sama seperti yang dirasakan Juventus beberapa musim lalu. Dipastikan tinggalkan Arsenal akhir musim, Thomas Partey ingin gabung Barcelona. Thomas Partey siap meninggalkan Arsenal saat kontraknya berakhir musim panas ini. Pemain kelahiran Ghana itu menyatakan keinginan bergabung dengan Barcelona dengan status bebas transfer. Partey yang kini berusia 32 tahun, telah menjadi pemain reguler kepercayaan Mikel Arteta musim ini. Tapi kontraknya akan berakhir dalam beberapa bulan terakhir dan diperkirakan akan hengkang saat kontraknya berakhir. Dia merupakan pilar The Gunners yang berpotensi akan hengkang bersama gelandang lainnya Jorginho. Keduanya bisa meninggalkan Stadion Emirates sebagai agen bebas. Dalam laporan terbaru Mundo Deportivo menyatakan Partey siap beranjak dari Arsenal dan mencari suasana baru dalam karir. Dia ingin kembali ke Spanyol, tempatnya berkembang menjadi bintang di Atletico Madrid. Partey berharap dapat pindah secara gratis dengan berseragam Barcelona, yang telah lama melihatnya sebagai pemain yang berpotensi didatangkan dengan harga murah musim panas ini setelah melihat batas gaji mereka dipotong La Liga. Tetapi, Blaugrana tidak sependapat dengan Partey yang ingin bergabung ke Camp Nou. Meskipun mereka tengah mempersiapkan kepergian Frenkie de Jong, kebangkitan pemain asal Belanda itu membuat mereka tidak lagi membutuhkan gelandang bertahan baru. Usai dibantai Arsenal 3-0 di Liga Champions, suhu di kubu Real Madrid memanas. Entrenador Real Madrid Carlo Ancelotti dalam sorotan dalam kekalahan 3 gol tanpa balas oleh Arsenal di Stadion Emirates kemarin, 9-4. Taktik Ancelotti dalam first leg perempat final Liga Champions itu dipertanyakan, bahkan oleh anak asuhnya. Ada momen ketika gelandang serang Jude Bellingham dan gelandang bertahan Eduardo Camavinga beradu argumen dengan instruksi Ancelotti. Bahkan, Bellingham menggelengkan kepala seolah taktik yang diinginkan Ancelotti. Seperti dilansir Mundo Deportivo, Ancelotti seperti meminta Bellingham yang bermain melebar di sisi kiri dan Camavinga yang punya kemampuan bermain sebagai bek kiri untuk tetap mengcover pertahanan sebelah kiri. Itu karena Arsenal memiliki wide attacker kanan yang menyulitkan, Bukayo Saka. Dalam konferensi pers usai pertandingan, Don Carlo mengungkapkan kekecewaan kepada Bellingham dan Camavinga. Begitu jengkelnya Don Carlo, ketika Camavinga di kartu merah saat injury time, dia enggan menatap wajah gelandang timnas Prancis itu. Aku selalu memilih pemain bagus yang harus dimainkan. Di setiap laga aku mencoba memikirkan komposisi terbaik. Sayangnya, tidak selamanya pilihan itu bisa membentuk tim yang solid, bebernya. Kontrak buntu, Juventus siap jual Dusan Vlahovic di musim panas ini. Juventus dikabarkan siap melepas Dusan Vlahovic pada musim panas tahun ini usai negosiasi kontrak baru dengan sang pemain mengalami jalan buntu. Juventus tengah menghadapi dilema terkait masa depan Dusan Vlahovic. Penyerang asal Serbia itu akan memasuki 2 tahun terakhir kontraknya yang akan berakhir pada 2026. Namun hingga kini belum ada kesepakatan baru antara kedua belah pihak. Negosiasi perpanjangan kontrak terus berjalan, tetapi Bianconeri ingin merevisi sejumlah ketentuan penting, termasuk meminta Vlahovic menerima pemotongan gaji jika ingin tetap bertahan. Saat ini, Vlahovic menerima bayaran sebesar 12 juta euro per musim, angka yang kini melampaui struktur gaji baru yang diterapkan Juventus. Klub telah menetapkan batas upah bagi seluruh pemain untuk menjaga keseimbangan finansial. Gaji sang striker pun menjadi salah satu perhatian utama dalam pembicaraan kontrak berikutnya. Namun, menurut laporan Tutto Juve, perwakilan Vlahovic menolak tegas usulan pemotongan gaji tersebut.
Penolakan ini membuka kemungkinan berakhirnya kerjasama antara pemain dan klub. Dengan negosiasi yang menemui jalan buntu, Juventus mulai mempertimbangkan untuk melepas sang penyerang pada bursa transfer musim panas mendatang. Dalam beberapa bulan ke depan, Juventus akan dihadapkan pada keputusan penting, mempertahankan Dusan Vlahovic dengan beban gaji tinggi atau menjualnya demi menjaga stabilitas finansial klub. Apapun pilihannya, masa depan sang striker kini menjadi salah satu isu paling krusial jelang bursa transfer musim panas. Mohamed Salah dan Virgil van Dijk segera perpanjang kontrak bersama Liverpool. Mohamed Salah semakin dekat untuk memperpanjang masa baktinya bersama Liverpool. Setelah berbulan-bulan spekulasi dan tarik ulur negosiasi, pemain asal Mesir itu dikabarkan hampir menyepakati kontrak baru berdurasi 2 tahun yang akan membuatnya tetap berseragam The Reds hingga 2027. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, pembicaraan antara pihak klub dan agen Salah, Rami Abbas, telah menunjukkan kemajuan signifikan. Langkah ini sekaligus menutup pintu ketertarikan dari sejumlah klub Liga Pro Saudi, termasuk Al-Ittihad, yang sempat mengajukan tawaran fantastis senilai 150 juta pound sterling pada musim panas 2023. Meski tawaran dari Arab Saudi menggiurkan, Salah menunjukkan loyalitasnya pada klub Merseyside. Pemain berusia 32 tahun itu telah menjadi target utama Liga Pro Saudi selama 2 tahun terakhir, namun keputusannya untuk fokus menjalani musim bersama Liverpool, termasuk tidak bergabung dengan timnas Mesir untuk agenda internasional bulan Juni mengisyaratkan tekadnya untuk bertahan. Statistik musim ini membuktikan pengaruh besarnya dengan torehan 32 gol dan 22 assist di semua kompetisi. Tak hanya Salah, Kapten Virgil van Dijk juga dikabarkan berada di jalur yang sama. Bek asal Belanda ini menyebut telah terjadi kemajuan dalam proses negosiasi perpanjangan kontraknya dalam 2 kesempatan terakhir. Kontrak baru berdurasi 2 tahun disebut tengah disiapkan, dan Van Dijk diyakini akan menandatanganinya dalam waktu dekat. Meskipun belum resmi, sinyal dari sang kapten memberi harapan bagi para fans bahwa lini pertahanan Liverpool akan tetap solid di musim-musim mendatang.